Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore mahasiswa-mahasiswa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi KPI 7 2020. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi yang kedua, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi verbal. Apa-apa saja yang tergolong dalam komunikasi verbal itu, dan mengapa ia disebut sebagai teknologi, apa saja dampak sosialnya, dan sebagainya. Nah, sebelum kita mulai, tentunya kita akan mereview dulu mata kuliah sebelumnya. Kalian tahu ya, jadi teknologi ada yang yang perlu kita pelajari itu mengenai dua, yaitu teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dulu di depan apa-apa saja teknologi yang termasuk teknologi komunikasi dan apa-apa saja teknologi yang berkaitan dengan teknologi informasi. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknologi komunikasi verbal. Nah, apa sih sebenarnya teknologi komunikasi verbal itu? Ya, semuanya bermulai dari huruf A atau aksara. Nah, kita mengenal bahwasanya aksara itu adalah simbol-simbol yang awalnya tidak memiliki makna, akan tapi ketika ia dikombinasikan menjadi satu kata, maka dia akan memiliki ataupun menyimpan sebuah pesan, informasi yang bisa kita pahami. Nah, tumbuhnya peradaban merupakan akibat dari perkembangan teknologi komunikasi antar umat manusia, dan aksara adalah awal mula dari revolusi informasi gitu. Bagaimana pada akhirnya dewasa ini kita bisa mengetahui seluruh isi dunia hanya dengan membaca, ya. Itu sederhana sekali, yang mungkin teknologi yang kerap orang abaikan, padahal aksara ini memiliki andil yang sangat luar biasa terhadap peradaban umat manusia. Aksara merupakan alat atau teknologi yang membantu manusia untuk bisa menyampaikan berbagai gagasan. Kenapa di sini aksara termasuk sebagai teknologi? Sebagaimana materi yang kita bahas pekan lalu, bahwasanya esensi dari teknologi adalah memudahkan kegiatan ataupun aktivitas dalam kehidupan manusia. Nah, kenapa masuk teknologi komunikasi? Karena fungsi aksara itu sendiri, yaitu tidak hanya dia berdiri sendiri sebagai suatu teknologi yang tidak memiliki peran, ya, akan tetapi fungsi diciptakannya aksara adalah untuk bertukar pesan. Ada pertukaran pesan di sana, tidak hanya untuk mengolah informasi. Sampai sini paham ya? Nah, kita lanjutkan ke sejarah singkat aksara di dunia. Nah, pada awalnya ini sebenarnya sudah sangat lampau sekali ya, bahkan sebelum kita ada gitu, nenek moyang kita itu sudah sejak 12.000 sampai 17.000 tahun yang lalu, masyarakat kita sudah menggunakan aksara idiomorf, yaitu simbol-simbol yang digambar pada dinding gua. Kemudian di tahun 3500 sebelum Masehi, bangsa Sumeria dan Mesopotamia mengembangkan aksara untuk berkomunikasi. Nah, ini sudah mulai bagaimana di bangsa Mesopotamia ini menyendikkan suatu simbol begitu ya, agar bisa dipahami oleh bangsa lain. Ini diawali untuk melakukan perjanjian dagang dengan bangsa lain. Bagaimana caranya agar mereka bisa paham gitu, kalau mereka sedang menjual komoditi begitu ya. Akhirnya digunakanlah sandi-sandi perdagangan. Oke. Kemudian maju lagi 400 tahun setelahnya, di 3001 sebelum Masehi, bangsa Mesir mengembangkan pictograph dilengkapi dengan kolomnya. Ini sudah bukan berupa simbol atau gambar lagi, tapi lebih kompleks dengan
Jadi kalau misalnya ya kita contohkan misalnya huruf A gitu. Nah, gambar huruf A itu difenomkan atau dibunyikan dengan pengucapannya dan seperti A. Nah, ketika bangsa Mesir yang menjadi puncak kejayaan peradaban, maka Mesir ini sudah mengembangkan piktograf itu sedemikian rupa, hampir sempurna dan menjadi cikal bakal alfabet. Oke, kemudian di 1200 sebelum Masehi, bangsa Ponesia ini juga memiliki 22 huruf. Jadi dari sekian banyak huruf piktograf yang sudah memiliki fenom, kemudian disederhanakan oleh bangsa Ponesia hingga hanya menjadi 22 huruf. Nah, sekarang kita hitung alfabet kita ada berapa. Nah, dulu ketika di bangsa Ponesia ini ada 22 huruf yang dikembangkan. Nah, kemudian berkembang lagi nih pada 800-700 sebelum Masehi, alfabet akhirnya dikembangkan oleh bangsa Yunani dan diadopsi oleh bangsa-bangsa barat di Eropa. Oke. Nah, ini yang cukup penting ya bagi peradaban umat manusia, dampak sosial dari perkembangan aksara itu sendiri. Yang pertama yang perlu teman-teman pahami adalah munculnya produksi kertas dan kebutuhan alat tulis di masyarakat. Karena ketika aksara muncul, mereka membutuhkan suatu medium untuk menuliskan simbol-simbol. Mereka tidak mungkin terus-terusan menulis di atas batu ataupun di dinding-dinding goa gitu untuk memudahkan komunikasi. Manusia-manusia membutuhkan alat ataupun media untuk menyampaikan atau menuliskan aksara tersebut sehingga pesan itu bisa tersampaikan. Maka muncullah teknologi-teknologi lain seperti teknologi alat tulis. Nah, kemudian yang kedua adalah muncul bahasa global atau yang dikenal sebagai bangsa Arkadia. Bahasa Arkadia yang menyatukan bangsa-bangsa akibat kerjasama perdagangan. Nah, ini kalau kita ibaratnya tuh sekarang tuh kayak bahasa Inggris gitu ya, bahasa global gitu, dimana hampir seluruh dunia dipaksa untuk mengadopsi bahasa ini gitu, karena bahasa ini adalah bahasa baku yang bisa dipergunakan lintas negara gitu. Bahasa yang bisa dipahami, dipelajari seluruh bangsa-bangsa di dunia sehingga bisa dipergunakan untuk transaksi dagang gitu ya. Nah, sebenarnya ini yang bisa kita cermati adalah bahwasanya tanpa kita sadari bahasa global ini juga merupakan penjajahan dalam konteks bahasa gitu. Karena di seluruh dunia ini dari zaman dulu ketika bahasa Arkadia dikenalkan gitu ya, dunia kita ini berputar dalam satu kekuasaan tertentu gitu. Jadi sebenarnya kapitalisasi bahasa di dunia ini ada gitu tanpa kita sadari gitu, karena kita mau tidak mau dipaksa untuk memahami bahasa tersebut karena bahasa tersebut dianggap sebagai bahasa yang paling berkemajuan, modernisasi dan sebagainya gitu. Padahal inti dari bahasa global itu adalah bahasa perdagangan gitu. Jadi negara mana yang menguasai perekonomian global, maka bahasa dari bangsa tersebutlah yang akan menjadi acuan bahasa-bahasa bagi negara-negara atau bangsa-bangsa di bawahnya yang mungkin lebih rendah atau berkembang ya, dalam taraf berkembang negaranya. Contohnya sekarang kita untuk kuliah harus belajar TOEFL, TOEFL atau sebagainya bahasa gitu untuk kuliah ke luar negeri dan segala macam gitu. Kita tidak bisa mempertahankan budaya-budaya kita. Kemudian produk-produk untuk diakui harus dengan menyertakan bahasa-bahasa asing seperti itu. Ya, ini juga salah satu globalisasi pemaksaan budaya gitu, pemaksaan bahasa agar bisa diserap oleh bangsa-bangsa lain. Oke, selanjutnya yang ketiga, munculnya praktek literasi, organisasi sosial dan perubahan cara berpikir orang yang bisa membaca. Nah,
ketika orang-orang sudah melek aksara, maka orang-orang tidak lagi diperbudak oleh kekuasaan gitu. Orang-orang cenderung memiliki pemikiran yang lebih terbuka. Kemudian ketika melihat sesuatu atau ketidakadilan, maka ada orang-orang yang memiliki pandangan agar menciptakan dunia ini bisa jadi jauh lebih baik gitu ya. Jadi akhirnya muncul banyak organisasi-organisasi yang mempraktikkan literasi, dan tentunya dunia ini berubah berkat adanya organisasi-organisasi yang melek aksara ini gitu. Kemudian yang keempat, muncul profesi juru tulis untuk aktivitas pemerintahan, perniagaan, dan perdagangan. Nah ini juga di zaman dahulu ketika aksara mulai dikembangkan, profesi dulu juru tulis itu mungkin belum ada ya, orang hanya berdagang, kemudian pengobatan dan sebagainya. Tapi ketika aksara muncul, maka profesi juru tulis mulai dipertimbangkan. Setelah aksara adalah alat tulis. Nah, teman-teman yang perlu teman-teman ketahui adalah tulisan sebenarnya merupakan ingatan yang dibukukan untuk mengatasi keterbatasan memori sejarah manusia gitu. Jadi setelah ada aksara gitu, biasanya orang itu kan menyandikan simbol dengan mengukir ya, menggunakan pahatan dan sebagainya, maka itu sangat tidak praktis gitu. Dan kemudian mudah sekali hilang, mediumnya itu mudah sekali hilang gitu. Maka dari itu muncullah yang namanya alat tulis ya, muncullah yang namanya alat tulis. Nah, dulu orang kurir itu untuk menyampaikan pesan dari satu raja ke raja yang lain, dia harus menghafalkan pesannya apa gitu ya, menghafalkan pesannya apa gitu. Nah, dan itu tidak boleh salah satu huruf pun karena maknanya bisa berbeda. Ketika aksara mulai berkembang pesat gitu ya, menjadi alfabet, abjad-abjad yang bisa dipahami gitu, dan muncul yang namanya alat tulis, maka kurir ini hanya perlu menyampaikan suratnya saja gitu, menyerahkan suratnya pada raja yang lain gitu ya. Jadi tidak perlu lagi dia susah payah mengingat pesan sebegitu panjang, berjalan ribuan mil dengan menghafal pesan gitu, karena sekarang sudah eranya era tulisan. Nah, perkembangan teknologi aksara baik alfabet maupun non-alfabet mendorong lahirnya perkembangan teknologi alat tulis yang mampu menopang aktivitas komunikasi peradaban manusia masa lampau. Tuh, seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, sejarah singkat alat tulis. Nah, ini bisa kalian baca ya di slide, bahwasanya tahun 2500 sebelum Masehi bangsa Mesir sudah mengembangkan tinta untuk menulis di atas papirus gitu ya, seiring dengan mereka juga mengembangkan bahasa ya, mengembangkan aksara tadi. Kemudian di abad keempat sebelum Masehi, Cina juga mengembangkan tinta hitam untuk menulis di atas tulang, batu, bambu, kayu, sutra, dan kertas. Selanjutnya di abad keempat sebelum Masehi juga di India juga mengembangkan tinta. Ya, jadi yang dikembangkan terlebih dahulu itu adalah tinta hitamnya untuk menulis tadi gitu. Karena tidak mungkin kita terus-terusan mengukir dengan benda tajam. Tapi tentunya juga tinta ini menjadi produk yang sangat mahal di zaman itu. Kita bisa bayangkan dulu kalau misalnya handphone belum keluar ya, smartphone belum semarak dunia, itu harganya tuh mahal sekali. Gitu. Harganya mahal sekali gitu. Untuk mendapatkan itu kita mungkin harus puasa, nggak makan sekitar 3 bulan gitu ya, baru mungkin bisa punya handphone. Nah sama, jadi di tahun-tahun ini adalah tinta hitam itu adalah produk yang sangat mahal. Oke, yang pakai orang-orang kerajaan, mungkin aksesnya orang-orang pemerintahan begitu. Nah, kita lihat ada sejarah-sejarah juga yang menarik di sini.
ada pertama kali ditemukannya reservoir pen, tinta yang jauh lebih sederhana yang kita kenal dengan istilah pena ya. Lahir di zaman Khalifah Abu Tamim Al-Mu'iz, dinasti Fatimiyah, yang menghendaki adanya alat tulis praktis bisa dibawa kemana pun tanpa botol tinta. Kemudian disembuhkan oleh Lewis Edson Waterman pada tahun 1883. Ya, jadi zaman dulu kan memang harus pakai tinta ya untuk bawa-bawa pena itu. Nah, maka dari itu Khalifah Abu Tamim Al-Mu'iz ini dari dinasti Fatimiyah menggagas bagaimana caranya agar saya bisa menggunakan pena tanpa harus membawa-bawa tintanya gitu, karena tintanya ini sangat riskan, kena baju, kena tumpah dan sebagainya. Ternyata yang menggagas adalah Khalifah dari dinasti Fatimiyah. Kemudian selanjutnya adalah iron gel atau tinta anti air yang itu dipopulerkan oleh William Shakespeare ya. Dunia terbuat dari bulu burung, jadi tabung tintanya itu juga sudah ada di bawah bulu burungnya itu. Kemudian di tahun berikutnya tahun 88 J.J. Laut baru mengembangkan bentuk sempurna ballpoint, itu mungkin tidak seramping sekarang ya gitu. Dan itu berhasil disempurnakan 55 tahun kemudian oleh Marcel Bich yang bentuknya sebagaimana ada saat ini. Ya, bayangkan setelah ditemukan tahun 1888, 55 tahun berikutnya baru disempurnakanlah pena itu. Jadi sekarang teman-teman tidak perlu khawatir, cemas, jangan-jangan salah satu dari kalian akan menjadi sebuah penemu gitu ya. Penemu dari suatu teknologi yang hanya menyempurnakan saja dari beberapa puluh tahun yang lalu, dan kalian sempurnakan itu akan menjadi teknologi abad ini gitu. Ya, semoga saja harapannya demikian. Oke, nah kita tadi sudah belajar tentang dampak sosial dari Ksara ya. Nah sekarang dari alat tulis itu sendiri juga ada dampak sosial yang lahir. Pertama, munculnya budaya atau aturan dokumentasi identitas diri dan tanda tangan. Nah ini mulai marak ketika alat tulis banyak dijual di pasaran. Ada legalitas, surat menyurat, perdagangan, akte lahir, perceraian, dokumentasi kependudukan. Nah, itu juga sudah mulai digalakkan di era teknologi alat tulis ini. Kemudian munculnya tinta serbuk untuk teknologi printing dan sablon. Nah, ternyata juga teknologi alat tulis ini yang awalnya dari hanya tinta itu ternyata bisa dieksplorasi lagi menjadi bentuk-bentuk lain, untuk gambar-gambar seperti printing dan sablon, ini membentuk percetakan, nanti arahnya ke percetakan. Kemudian juga munculnya penyebaran nilai-nilai agama dan ilmu pengetahuan melalui tulisan. Nah ini yang paling esensial, yang paling terasa buat kita ya, apalagi umat muslim, umat Islam ya. Nilai-nilai agama itu dibawa dari tulisan-tulisan yang ada di kitab-kitab yang disebarkan, dibacakan ya oleh banyak pemuka agama di dunia. Oke. Nah, ini ada satu quote yang perlu teman-teman untuk mengawali lah ya, untuk mengawali pembahasan kita tentang kertas. Pengetahuan adalah apa yang dapat ditulis di atas kertas. Itu zaman dulu ya, kalau sekarang udah berbeda. Pengetahuan bisa kita dapat di layar smartphone begitu ya. Oke. Nah, kita mulai masuk lagi ketika kertas itu sebenarnya bukan medium satu-satunya untuk menulis ya. Karena dia juga merupakan salah satu produk teknologi yang berkembang dari zaman ke zaman gitu. Dulu masih ada pelepah kulit pisang, pakai pelepah kulit pisang, ada daun atau permukaan apapun yang bisa digunakan untuk menulis itu akan dipakai ya untuk medium menulis gitu.
Nah, maka tahun 105 Masehi Cina sudah mengembangkan namanya kertas. Itu ribuan tahun setelah manusia menggunakan aksara, baru tuh ada kertas, gitu ya. Kertas pada masa Ceylon dipergunakan dalam ritual keagamaan. Jadi tokohnya adalah Ceylon, dari Cina. Beliau yang pertama kali menemukan kertas. Nah, kemudian digunakan untuk ritual keagamaan. Pernah ya nonton ya, misalnya kalau di film vampir atau apa gitu ya, bakar-bakar kertas jimat ya, itu awalnya digunakan untuk itu. Kemudian teknik membuat kertas diadopsi oleh umat muslim pada tahun 751 ketika pasukan muslim yang dipimpin oleh Ziyad bin Salih mengekspansi Asia Tengah. Semenjak itulah Arab muslim memperkenalkan kertas ke berbagai kawasan Eropa dan Asia. Bahasa Arabnya kertas apa? Kirtos. Mirip ya. Kirtos. Nah, jadi memang awal mulanya itu setelah Cina buat, maka umat Islam mengadopsi cara pembuatan kertasnya, dan itu akhirnya menjadi komoditi utama ya, komoditi utama bangsa-bangsa Arab waktu itu. Nah, kemudian tahun 794 sampai 795 Masehi ada pabrik kertas di Baghdad ketika pemerintahan Raja Harun al-Rasyid atau dinasti Abbasiyah yang menjadikan kertas sebagai komoditi utama bisnis dan pemerintahan. Ya, ini lama juga dikuasai perdagangan kertas ini oleh umat Islam. Karena manfaatnya sangat banyak ya, apalagi untuk ilmu pengetahuan dan juga penyebaran agama Islam. Meski ditemukan orang Cina, kaum muslimlah yang memanfaatkan kertas dan disebut sebagai pendorong lahirnya era baru peradaban. Di Eropa, kertas mulai diproduksi sejalan dengan perkembangan mesin cetak Gutenberg pada abad ke-18. Kata rim dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Arab orisma yang artinya bundel. Ya, nah jadi di sini bisa kalian pahami bahwasanya Muslim itu, umat Islam di peradabannya sudah selangkah lebih maju dari Eropa gitu. Eropa jauh tertinggal gitu soal peradaban ya. Eropa jauh tertinggal karena Islam sangat betul-betul memanfaatkan teknologi komunikasi verbal ini, baik aksara, kemudian alat tulis dan juga kertas sebagai mediumnya. Ini benar-benar mereka manfaatkan untuk penyebaran nilai-nilai agama Islam dan juga ilmu pengetahuan. Jadi banggalah menjadi bagian dari umat Islam ya, yang memiliki sumbangsi besar bagi sejarah peradaban manusia. Oke, apa sih sebenarnya dampak sosial dari kertas itu sendiri? Yang pertama, ada peningkatan melek aksara pada masyarakat kelas menengah bawah gitu. Jadi karena itu sudah jadi dalam bentuk kertas ya, aksara itu spreadingnya atau penyebarannya itu bisa jauh lebih cepat. Banyak buku-buku yang bisa diakses oleh kelas bawah gitu ya. Akhirnya muncul organisasi-organisasi literasi yang melek literasi itu dari kalangan bawah. Mereka pintar, tapi mungkin tidak punya akses ekonomi. Nah, mulailah dari situ. Kemudian munculnya badan pemerintahan yang bergerak dalam bidang pengarsipan. Ini tadi kalau misalnya alat tulis itu soal legalitas dokumentasi diri. Nah, di bagian kertas ini adalah mulai ada bagian pengarsipan. Karena jadi proof, bukti-bukti kejahatan atau apa yang sangat bisa membantu kepolisian gitu ya, itu sudah ada arsipnya, sudah tertata rapi, bisa menjadi bukti di pengadilan gitu. Kemudian munculnya uang kertas sebagai alat tukar. Nah, ini dampak sosial yang luar biasa besar dan bahkan berlangsung sampai sekarang ya, bisa kita rasakan sebagai alat tukar. Dari awalnya kita harus bawa emas kemana-mana, berat gitu ya, sekarang tinggal satu lembar uang kertas saja. Kemudian yang keempat, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di ilmu agama. Tuh. Oke.
Nah, kita akhirnya sampai di penghujung materi kita pada hari ini. Pada intinya adalah paduan tinta, kertas, dan aksara melahirkan budaya literasi dalam sejarah peradaban manusia. Oleh karena itu, literasi selalu terkait dengan produk teknologi. Ya. Kemudian orang yang melek aksara atau literate secara fungsional didefinisikan sebagai orang yang bisa membaca dan mencerna bacaannya serta bisa menyampaikan lagi dalam bentuk notasional. Jadi kalau misalnya Anda hanya bisa membaca, tapi Anda tidak bisa menyimpulkan kembali bacaan Anda belum terliterasi. Intinya itu. Inti dari sudah terliterasi itu ketika Anda bisa menyampaikan kembali pesan yang Anda baca dalam bentuk notasional. Kemudian saya ingat salah satu penelitian yang saya lakukan tahun lalu. Ketika membahas ini, saya mencoba memancing mahasiswa ke depan kelas gitu ya. 4 orang, 2 orang membaca artikel melalui smartphone, 2 orang baca artikel dengan menggunakan paper atau kertas. Nah, disimpulkan dari penelitian itu bahwasanya membaca menggunakan smartphone, artikelnya sama. Membaca menggunakan smartphone itu lebih cepat selesai. Tetapi untuk mengulang atau menyampaikan kembali isi pesan yang ada di dalam smartphone dalam bentuk notasional, kebanyakan mahasiswa kita kesulitan ketika membaca melalui smartphone. Dan 2 orang lainnya yang membaca artikel dalam bentuk paper atau kertas ya, itu memang membutuhkan waktu untuk mencerna bacaan lebih lama, akan tetapi mereka jauh lebih lugas, jauh lebih dalam mencerna bacaan dan menyampaikan lagi dalam bentuk notasional. Itu bisa lebih dalam ya. Nah, ini menjadi bukti apa penelitian ini gitu, bahwasanya ternyata teknologi yang ada saat ini pun belum bisa menggeser sepenuhnya manfaat buku cetak ataupun kertas dalam kehidupan kita gitu ya. Kita masih bergantung untuk menyerap informasi, kita masih sangat bergantung dengan media cetak ketimbang media digital. Oke. Summary ketiga, kemunculan satu teknologi melahirkan multiple business atau lahirnya teknologi lain yang mampu menopangnya. Tadi masih ingat ya, setelah aksara muncul, maka muncul namanya teknologi alat tulis, ada kertas. Kemudian setelah kertas muncul akan ada penerbitan ya. Kemudian ketika alat tulis muncul ada printing. Nah, itu akan menopang teknologi-teknologi lain yang hadir. Nah, selanjutnya ada perkembangan aksara mendorong terciptanya inovasi alat tulis dan media untuk menulis yaitu kertas. Meskipun pada perkembangan selanjutnya kedua teknologi penopang tersebut beralih fungsi seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Oke ya. Nah, alat tulis dan kertas tentunya seiring perkembangan zaman sekarang fungsinya juga sudah macam-macam ya. Alat tulis juga tidak sesederhana yang kita definisikan sekarang ketika kita melihat pena dan pulpen gitu. Ada pena digital, kemudian ada e-pen, ada pena yang ada di tablet itu ya, dan sebagainya gitu. Nah, semuanya sudah beralih fungsi gitu ya, dan bisa dilakukan untuk berbagai hal gitu. Ada yang bentuknya seperti pena tapi ternyata tombol untuk mencet PowerPoint. Oke, ada juga kertas juga bisa jadi bungkus gorengan gitu ya. Nah, jadi sekarang banyak sekali alih fungsi dari kedua tadi. Oke. Nah, ini saya menawarkan salah satu diskusi untuk teman-teman. Silahkan dijawab.
di kolom komentar ya sambil presensi. Oke, apakah teknologi baru dapat memupus kemampuan keaksaraan generasi era digital atau merupakan awal dari era baru makna keaksaraan yang lebih luas cakupannya? Silahkan dijawab, direnungi. Tadi saya juga sudah memberikan contoh salah satu penelitian yang saya lakukan, dan silahkan berikan opini yang terbaik yang bisa Anda berikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga cukup jelas materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan juga tulis di kolom komentar. Ya, cukup sekian. Semoga kita bisa berjumpa lagi di materi pekan depan dengan semangat yang lebih menggebu-gebu lagi. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.